Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rapdina Moto. Kali ini kita akan update ya kondisi terkini ya di Kali Sumber Jaya ya, pasca pembongkaran di hari pertama guys ya, kemarin hari Rabu. Hari ini masih banyak bangunan yang belum dilakukan pembongkaran ya. Ya, terlihat di sebelah kiri layar video ya. Dan inilah ada alat berat yang sedang terparkir ya. Karena ada beberapa bangunan juga guys ya yang bersertifikat guys. Bangunan yang bersertifikat itu tidak akan dibongkar dahulu ya. Ini lokasi pembongkaran bangunannya itu berlokasi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ya. Tepatnya di atas atau di tepi Kali Mati, Kali Sumber Jaya. Dimana Kali Mati ini kalinya itu sudah tidak berfungsi ya, karena sudah tidak ada airnya ya. Kali Mati merupakan kali tersier guys, pembagian dari Kali Baru ya, aliran Kali Baru, yang dimana di Kali Baru itu di hilirnya awalnya itu terdapat pintu air guys ya. Pintu air itu membagi debit air yang mengalir ke Kali Mati dan juga ke Kali Apemas ya. Kali Apemas itu yang menyeberangi jalan guys ya, di seberang jalan pintu air Kali Baru. Sedangkan Kali Mati itu dari pintu air Kali Baru itu berbelok ke kanan guys. Dan kita lihat di sini itu bangunannya sudah rata ya guys ya, sudah rata dengan tanah guys, sudah dihancurkan atau dibongkar menggunakan beko kecil ya. Kemarin pembongkaran bangunannya itu dibantu guys, dibantu aparat gabungan, kurang lebih ada ratusan Satpol PP ya, dengan didukung oleh aparat dari TNI, dari polisi ya, dan juga bantuan dari ormas-ormas dan LSM beserta Karang Taruna Desa ya. Jadi semuanya ikut membantu mendukung kelancaran proses pembongkaran bangunan yang ada di Kali Mati Sumber Jaya ini ya. Bisa kita lihat ya, ratusan bangunan ini bahkan ada yang dihimpit oleh tiang listrik guys. Padahal tiang listrik ini bertegangan tinggi ya, tapi mereka sangat berani dan nekat ya, membangun bangunan di atas kali, di tengah-tengah berdirinya tiang listrik. Dan kita coba akan lihat ya kondisi terkini di Kali Apemas ya guys ya. Ya, ini di perumahan Apemas guys, dimana di depan gerbang perumahan Apemas juga sudah terbongkar ya bangunan-bangunannya, baik itu bangunan yang ada di tepi kali ya, dan juga bangunan yang ada di sebelah kanan jalan. Ini yang semalam dilakukan pembongkaran guys. Jadi pembongkarannya itu sampai malam hari ya, karena targetnya itu di perumahan Apemas ini pembongkarannya 1 hari harus kelar.
Bedanya dengan Kali Mati Sumberjaya, kalau di Kali Sumberjaya yang di dalam perumahan Yapemas ini guys, ini aliran kalinya itu masih berfungsi ya. Masih berfungsi untuk menampung luapan air ya, atau limpahan air dari Kali Baru ya, di Kali Yapemas ini. Dan ini kita lihat ya, bangunan-bangunan yang ada di depan sekolahan SMK ya, dan juga di depan sekolahan Tasmi Quran ya. Ini bangunannya juga sudah terbongkar guys ya. Mayoritas bangunan-bangunan ini berdiri di atas kali guys. Jadi di atas kali itu di beton guys. Ada yang sampai betonnya itu 3 lapis ya. Saking kuatnya itu pembongkarannya, jadi lebih lama dibanding membongkar tembok-tembok bangunan ruko ya. Fokus pekerjaan hari ini guys ya, di perumahan Yapemas sepertinya hanya tinggal merapihkan ya, atau membersihkan puing-puing sisa pembongkaran bangunan ya. Dan juga masih ada bangunan yang berada di atas kali ya, seperti jembatan dan juga lantai-lantai dari ruko ya yang berada di atas kali. Itu masih ada yang belum dibongkar ya. Mungkin hari ini dilakukan pembongkaran totalnya ya. Dan yang pasti itu semua bangunan yang berdiri di atas Kali Yapemas ini sudah terbongkar guys, bangunan utamanya ya. Mulai dari bangunan kios atau ruko, ada juga sebagian rumah tinggal ya, pos ronda juga ada guys, dan sekretariat RW juga ada ya. Nah, jadi ini di area di depan masjid guys ya, di depan Masjid Al Hikmah. Ini kemarin itu berdiri satu rumah kecil guys. Satu rumah kecil milik seorang penyandang disabilitas ya. Yang pekerjaannya itu sebagai pemulung ya, maaf ya. Nah, ini rumahnya di sini guys, di sebelah kiri ini guys. Dan dia juga berharap ya ada perhatian dari Gubernur Jawa Barat guys, Bapak Deddy Mulyadi ya. Dia meminta untuk dibantu masalah sewa kontrakannya guys, karena pekerjaannya juga memang cuma memulung sampah ya guys ya, atau memulung barang bekas ya. Jadi beliau sangat mengharapkan bantuan dari Gubernur KDM ya. Ya, kita coba melihat ya kondisi kalinya yang berada di belakang bangunan ini ya. Kemarin ini bangunan sekretariat RW ada di sini guys. Ya, ini kondisi kalinya ya setelah dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di tepi kali ya. Kalau di area ini tuh mayoritas bangunan itu berdiri di tepi kali ya, bukan di atas ya. Beda dengan yang di area depan sekolahan sana, itu banyak yang bangunan itu berada di atas kali atau menutup kali guys. Kalau di sini lebarnya itu cuma sekitar 2-3 meter ya. Kalau yang di depan sekolahan itu hampir 5 meter. Jadi makin ke sini tuh lebarnya makin menyempit.
Nah, kalau ke arah sana itu guys, itu ke Kampung Jejalen Jaya ya guys ya, Kampung Pulo ya. Oke, nanti kita akan cek lagi di depan sekolahan ya. Oke guys, ini di bagian depan sekolahan ya. Di sini ada 3 sekolahan guys. Yang paling ujung itu bagian sekolahan SMA ya. Nah, ini ada seperti baitul atau pesantren guys ya. Dan ini ada sekolahan SMK ya. Jadi di sini ada 3 sekolahan, yang mana bangunan sekolahan itu bagian depannya itu guys, itu berdiri di atas kali ya. Nah ya, seperti ini ya. Ini ada satu bangunan di atas kali ya, lantainya belum dibongkar. Dan di sana ada jembatan yang menuju ke keluar masuk sekolahan juga ya. Itu belum dibongkar guys. Nah, ini di bagian depan sekolahan berwarna ungu ya, itu gedung SMK guys. Sama ya. Itu jembatan di depan gerbangnya itu juga belum dibongkar ya. Karena kita lihat itu sangat tebal sekali betonnya ya, atau bangunannya ya. Dan di bawahnya itu, bangunan paling bawah jembatannya itu hampir menyentuh permukaan kali ya. Sepertinya nanti akan diselesaikan ya pembongkaran yang ada di depan sekolahan yang berwarna ungu ini guys ya. Kemarin itu pagar utama guys, pagar utama dari bangunan sekolahan ya, pagar depannya itu sudah dibongkar ya, dan sekarang diganti dengan pagar darurat ya, atau pagar sementara yang berwarna coklat ya, terbuat dari baja ringan. Ya, di sana juga ada satu bangunan ya. Itu merupakan jembatan menuju ke parkiran ya, dimana parkiran itu digunakan oleh siswa dari sekolahan yang berwarna ungu guys, untuk parkir ya. Karena mungkin tidak boleh membawa kendaraan ya siswa-siswanya ya. Jadi diparkir di luar gedung sekolah. Dan ini sudah dibuatkan pagar sementara guys. Karena kemarin itu di sini ada pagar ya. Pagar besar tinggi ya, yang merupakan pagar dari bangunan sekolah SMK yang berwarna ungu ini guys. Tetapi sudah dibongkar ya, karena berdiri di atas kali. Oke, nanti kita akan lanjut ya ke bagian depan guys, gerbang perumahan Yapemas. Itu ya, pembongkaran sampai malam hari untuk membongkar kios-kios yang berada di pinggir jalan ini guys. Kalau dari arah saya berdiri itu di sisi kiri jalan ya, karena bangunan-bangunan yang berdiri di kiri jalan ini juga diduga tidak berizin ya, makanya dilakukan pembongkaran. Dan juga sempat bersih tegang ya pemilik bangunannya guys, pemilik bangunan yang ada di sepanjang area ini ya, dengan petugas Satpol PP ya. Tetapi itu tidak berlangsung lama ya guys ya, karena pembongkaran tetap dilanjutkan kembali ya. Karena pembongkaran ini juga dipantau langsung ya oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi. Dan siang hari juga ada Bapak Camat ya, didampingi dengan Kepala Desa dari Sumberjaya dan juga Tridaya Sakti. Dan ini bangunan gapura daripada perumahan Yapemas ya, sampai saat ini tidak dibongkar ya, dan belum mendapat informasi juga apakah bangunan ini juga akan dibongkar. Tepat di depan gerbangnya ya, di depan gapura Yapemas, semalam juga dibongkar ini guys, kios ya, seperti kios warteg.
Dan juga warung guys, ini ada 3 kios ya di sini ya, sudah dibongkar semalam. Dan di sebelah kirinya ini ada kios depot air mineral juga dibongkar. Dan di sebelahnya lagi kalau tidak salah itu showroom motor guys, juga dibongkar ya. Tetapi kalau yang warteg ini tidak dibongkar karena infonya itu ya bersertifikat. Kurang lebih ada 3-4 bangunan ya yang berada di depan jalan ini guys, di depan perumahan ya. Ini infonya itu bangunannya bersertifikat. Ya, ini ada 1 dan juga ada dari usaha mebel guys ya, yang di sana ya. Itu katanya memiliki sertifikat, makanya tidak dibongkar kemarin ya. Kita masih menunggu apakah tetap akan dibongkar atau tidak hari ini ya. Nantikan informasi selanjutnya guys di channel Napi Inamoto. Kita lihat kondisi kalinya dulu guys. Ya, ini kondisi kali di depan perumahannya Pemas ya. Setelah pembongkaran di hari pertama kemarin, kita lihat ya, banyak sekali tiang-tiang bangunan atau kios ya yang berada di atas kali ya, memakan badan kali ya Pemas ini ya. Nah, sedangkan aliran air dari kali ya Pemas ini berasal dari Kali Baru ya, pintu air Kali Baru yang di sana. Karena pintu airnya tidak berfungsi, jadi airnya itu mengalir saja langsung guys ke arah ke Kali ya Pemas ini ya. Sedangkan yang ke arah Kali Sumberjaya di Kalimati sana, yang berbelok ke kanan ya, itu ditutup guys. Tidak ada air yang lewat ke Kali Sumberjaya ya, yang mengalir ke Kali Sumberjaya karena kalinya tidak berfungsi. Sebagian juga sudah diuruk guys kalinya dengan sampah dan juga dengan beton bangunan ya.